Aduh, hari ini panas banget ya, woi. Yuk mau ke kafe nggak? Iya, ayo. Let's go. Oh, ini nih yang masih pakai bahasa Indonesia zaman sekarang. Emang kenapa kalau misalnya pakai bahasa Indonesia? Emang masalah? Yang tinggalan zaman gitu. Jadi aku minta maaf ya, aku jadi tahu kalau misalnya bahasa Indonesia juga penting. Jadinya agar bahasa Indonesia tidak punah untuk dilestarikan. Ya udah, tapi lain kali jangan gitu lagi ya. Kita sebagai warga Indonesia harusnya tuh melestarikan bangsa Indonesia. Sebenarnya dampaknya ada dampak baiknya juga ya. Jadi sebenarnya bahasa Jaksel itu agak gimana gitu. Tapi kan bahasa Jaksel itu adalah campuran antara bahasa Indonesia dan juga bahasa Inggris. Sebenarnya bagus karena kan di dunia yang sekarang yang semakin maju, pengetahuan tentang bahasa Inggris itu sangat diperlukan. Jadi menurut Ibu sebenarnya nggak apa-apa, tapi ya dampak buruknya itu adalah penggunaan kosakata bahasa Indonesia itu jadi nggak tertata, jadi amburadul kayak gitu. Jadi menurut Ibu ya sebenarnya dampaknya itu ada dampak baiknya ya tadi, orang-orang tuh mulai belajar untuk pede untuk ngomong pakai bahasa Inggris walaupun dicampur-campur dengan bahasa Indonesia. Tapi dampak buruknya itu kosakata bahasa Indonesianya itu jadi kurang. Kalau menurut Papi ada dua dampak yang akan Papi bahas. Dampak positif dan dampak negatif. Positifnya mungkin membuat anak-anak zaman sekarang tuh lebih aware ataupun lebih paham bahasa asing ya, terutama bahasa Inggris yang emang karena ada bahasa Inggris ini mengakibatkan juga dampak negatif dalam hal penggunaan bahasanya yang mungkin tadi dari pertanyaan menggeser bahasa ibu atau bahasa Indonesia yang memang sudah digunakan, diperkenalkan orang tua dari sejak lahir mungkin ya. Nah, dampak negatifnya itu kadang-kadang penggunaan bahasa Inggris yang dicampur adukkan, bahasa asing yang dicampur adukan dalam percakapan sehari-hari ya, untuk generasi sekarang mungkin terlihat cool ataupun keren. Nah, tapi untuk generasi seperti Papi, orang tua, kadang-kadang ada beberapa hal yang tidak jadi nyambung ataupun connect dengan pikiran kami yang sebagai orang tua ataupun generasi yang lama. Mungkin itu sedikit dampak positif dan dampak negatif dari bahasa asing tersebut. Ya, mengurangi dampak buruknya mungkin lebih kayak kalau kita di sekolah kalau menggunakan bahasa Indonesia berarti full bahasa Indonesia. Jadi kalau kita bagi zona, jadi kalau misalnya kalian pengen ngomong bahasa Indonesia berarti full bahasa Indonesia, jangan dicampur-campur dengan bahasa Inggris. Jadi kita benar-benar tahu bagaimana bahasa Indonesia yang baik dan benar. Terus kalau memang dituntut untuk bahasa Inggris berarti kalian juga harus ngomong pakai bahasa Inggris. Jadi tergantung zona dan kapan dimana bahasa itu dipakai. Jadi nggak dicampur-campur. Solusinya mungkin kalau dari sisi dampak positif, pergunakanlah bahasa asing itu dengan tepat. Jadi tidak dipotong-potong dengan bahasa Indonesianya. Jadi kalaupun harus jadi practice ataupun jadi conversation untuk dilatih dengan teman ataupun dengan lawan bicara, ya difulkan bahasa Inggrisnya. Sedangkan untuk solusi negatif tersebut, ya tolong untuk anak-anak zaman sekarang itu kalau ngomong bisa memahami lawan bicaranya. Maksud Papi mungkin kalau dari sisi umur dengan orang tua ya kita gunakanlah bahasa yang emang lebih ke Indonesia semuanya. Jadi mulai dari percakapan, komunikasinya ataupun lagi ngebahas apa, jangan dicampur adukan.